Ya, baik, kita lanjutkan untuk materi masih di sistem angka Mesir kuno ya. Selain bilangan-bilangan biasa yang sering kita jumpai yang bisa diubah ke dalam sistem angka Mesir kuno, ternyata bangsa Mesir kuno ini sudah membuat lambang dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan, yakni lambangnya adalah seperti satu buah mata atau sebuah mata itu yang menunjukkan pecahan seper n, yaitu menunjukkan pecahan seper n. Jadi di sini diberikan contoh untuk sepertiga itu lambangnya satu buah mata dan tiga tongkat tegak. Kemudian seper 25 satu buah mata, 20-nya adalah dua tulang tumit dan 5-nya 5 tongkat tegak. Kemudian seper 214, jadi sebuah mata ya, sebuah mata, kemudian dua spiral menunjukkan 200, kemudian satu tulang tumit itu menunjukkan 10, dan 4 tongkat tegak itu menunjukkan satuan 4. Jadi seperti ini ya, ruas kiri ini adalah bentuk pecahannya, dan ruas kanan ini adalah bentuk sistem angka Mesir kunonya. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagaimana kalian membuat atau merubah bilangan-bilangan 256, 99.099, 2.221.246 ke dalam bentuk sistem angka Mesir kuno ya, dan juga pecahan seper 7 dan seper 245 itu diubah ke dalam bentuk sistem angka Mesir kuno. Silakan kalian coba dan nanti kita diskusikan pada diskusi online mendatang. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang sistem angka Romawi dan juga sistem angka Babilonia, dan juga sistem angka Mesir kuno, sekarang kita akan membahas sistem angka Babilonia. Nah, kalian bisa membedakan dari 3 sistem angka yang sudah kita pelajari ini, dan yang ketiga sementara kita pelajari, dari sistem angka Romawi bagaimana bentuk-bentuk angkanya, kemudian dari sistem Mesir kuno bagaimana bentuk-bentuk angkanya, dan sekarang sistem angka Babilonia bagaimana bentuk-bentuk angkanya pada saat itu. Nah, di sini diberikan gambar ini adalah lambang bilangan yang digunakan oleh yang terjadi pada saat sistem angka Babilonia ya. Jadi kelihatannya sistem angka Babilonia ini lambang yang digunakan lebih sederhana ketimbang atau dibandingkan dengan sistem angka Mesir kuno yang memiliki berbagai macam bentuk gambar bilangan atau lambang bilangan. Nah, dan ternyata sistem angka Babilonia ini sekitar 2400 sebelum Masehi, yang biasa mereka juga menyebutnya sebagai sistem seksagesimal. Kenapa disebut sistem seksagesimal? Karena mereka hanya menggunakan basis 60 ya, basis 60. Nah, jadi lambang yang mereka buat itu hanya sebatas 60 saja. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mau menuliskan bilangan yang lebih dari 60 dalam sistem angka Babilonia. Nah, olehnya itu di sini sudah diberikan contoh 8000 ini sudah jelas lebih dari 60 ya. Makanya tidak ada lambang yang disajikan di sini, tetapi yang disajikan di sini adalah bagaimana menguraikan dalam basis 60. Bagaimana menguraikan 8732 itu dalam basis 60 atau dalam angka Babilonia atau dalam sistem seksagesimal. Nah, yang pertama, di ruas kiri 8732 dan ruas kanan itu merupakan penjabarannya. Penjabaran dari 8732. Nah, uraiannya ada di bawah ya, uraiannya di bawahnya. Jadi, karena dia berbasis 60, terlebih dahulu kalian bagi 8732 dibagi 60. Itu sama dengan 145 dan bersisa 32. Nah, 145 ini ternyata masih bisa kita bagi dengan 60 karena dia lebih besar dari 60. Nah, jadi 145 masih bisa kita bagi 60 sehingga menghasilkan 2, bersisa 25. Karena 2 ataupun 25 itu sudah tidak bisa kita tidak bisa kita bagi dengan 60 lagi. Jadi 2 dan bersisa 25 ini sudah sampai di akhir situ uraiannya, sehingga
penjabaran dari 8.732 diperoleh, kita ambil 2-nya terlebih dahulu ya, nilai terakhir 2 dikali 60 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini 60-nya ada 2 kali ya. 2 kali kita bagi dengan 60. Jadi ambil pangkat paling tinggi dulu 2. 60 pangkat 2 ditambah 25 kali 60 ya, turun pangkatnya 1. Nah, kemudian kenapa dia berpangkat 2 juga, alasan yang lainnya adalah ini dalam bentuk ribuan ya. Nah, kemudian 25 kali 60 ditambah dengan 25 ini adalah sisa terakhir, kemudian 32 ini digunakan sebagai satuannya atau akhir ya, satuan dan puluhan terakhir ya, angka terakhir yang bisa kita gunakan untuk menguraikan 8.732. Jadi 8.732 bisa kita uraikan menjadi 2 kali 60 pangkat 2 ditambah 25 kali 60 ditambah 32 kali 1 yang merupakan sebagai satuan. Nah, untuk membuktikan apakah ruas kiri dan ruas kanan sama ya, silakan kalian hitung ini, kalian uraikan 2 kali 60 pangkat 2 itu berapa, kemudian ditambah dengan 25 kali 60 dan kemudian ditambah 32 kali 1. Silakan kalian jumlahkan. Nah, kalau setelah kalian jumlahkan dan kalian coba, pasti nanti kalian akan mendapatkan jawabannya adalah 8.732. Jadi untuk menguraikan sistem angka Babilonia atau bilangan lebih dari 60 ke dalam sistem angka seksagesimal atau Babilonia, seperti inilah uraiannya atau caranya. Jadi karena dia berbasis 60, dia dibagi dengan 60. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagaimana kalian menyatakan bilangan 5.780, 7.659, dan 72.803 ke dalam sistem angka Babilonia. Silakan kalian coba dan nanti kita diskusikan pada diskusi online mendatang. Oke, selanjutnya setelah kita belajar Romawi, Mesir kuno, Babilonia, sekarang kita masuk pada sistem angka Mayan. Dan kalian lihat sendiri di gambar bagaimana lambang-lambang sistem angka Mayan yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, jadi di sini hanya ada tongkat atau garis dengan titik, tidak ada yang lain ya, hanya ada dua bentuk itu, garis dengan titik. Nah, angka 0 itu seperti elips ya, bentuknya seperti elips. Nah, kemudian 1 itu titik, kemudian kalau 2 titik, 3 titik, 4 titik, sedangkan 5 untuk 5 itu sudah menggunakan garis ya. Satuan 5 untuk sudah menggunakan garis. Di sini diberikan contoh sampai dengan 24 ya, sampai dengan angka 24. Baik, untuk selanjutnya untuk sistem Mayan, sistem angka Mayan, dan ini selanjutnya kita berikan contoh ya. Perlu kalian ingat bahwa pada sistem angka Mayan ini yang harus kalian ingat di sini adalah basis 20 ya. Di sini dikatakan 18 kali 20 pangkat n ya. Di situ ada 18 kali 20 pangkat n. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa angka Mayan itu hanya menggunakan sebuah garis dan sebuah titik ya. Nah, sangat menarik sekali bahwa kelompok atau bilangan yang lebih dari 20 ya, atau yang lebih besar lagi untuk kita ubah ke dalam bentuk sistem angka Mayan, itu menggunakan basis 20 ya, basis 20 seperti yang ada di sini, 18 kali 20 pangkat n, itu yang mereka gunakan ya, itu yang mereka gunakan untuk menyatakan bilangan-bilangan yang lebih banyak dan lebih besar. Nah, sekarang kalian bisa lihat contohnya di sini, 43.487. Nah, 43.487 itu diuraikan ya, di ruas kanannya
6 dikali 18 kali 20 pangkat 2 ditambah 0 dikali 8